Hai semua, welcome back to my channel. It's me Yasmin. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan aku sekarang. Yap, seperti yang kalian ketahui, aku sekarang udah menjadi mahasiswi hubungan internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi di video kali ini juga aku tuh mau mengajak kalian untuk mempelajari kira-kira di hubungan internasional itu belajar apa ya. Nah, di kesempatan kali ini yang mau aku bahas adalah mengenai teori hubungan internasionalnya. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalau misalnya kalian dengar atau baca kata hubungan internasional atau program studi hubungan internasional, apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Apa kalian mikir kalau misalnya hubungan internasional itu hanya mempelajari tentang interaksi antar negara aja? Itu nggak salah, tapi juga nggak benar, karena hubungan internasional mempelajari lebih dari itu. HI juga mempelajari aktor-aktor non-negara juga loh, kayak organisasi internasional, kelompok terorisme, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan dinamika global. Itu HI juga membahas tentang faktor-faktor internal suatu negara, kayak birokrasi, pemerintahannya seperti apa, sistem politiknya kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempelajari itu lebih jauh, langsung aja kita mulai ke videonya yuk. Yang pertama adalah definisi teori. Teori bisa memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang tergantung konteks apa teori itu digunakan. Dalam dunia akademis, teori berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena. Pada studi HI, teori tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa saja, tapi juga menjelaskan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, teori dapat digunakan untuk memprediksi hasil. Oke, jadi setelah tadi aku bahas mengenai definisi dari teori, sekarang aku mau ngebahas 3 pendekatan teori. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi adalah konsep yang melibatkan cara atau sarana untuk mengetahui tentang dunia. Nah, ada satu epistemologi yang cukup familiar nih di telinga kita, yang pasti pernah kalian dengar, yaitu adalah empirisme. Empirisme ini merupakan suatu pandangan di mana dengan kita menggunakan indera kita atau pengamatan kita secara langsung, maka kita dapat mengklaim kebenaran. Jadi based on experience. Jadi berdasarkan pengamatan kita secara langsung. Berikutnya ada metodologi dan ontologi. Metodologi merupakan satu cara untuk menganalisis sesuatu, melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif. Terakhir ada ontologi yang sangat berkaitan dengan bagaimana kita memahami realitas. Sejarah teori hubungan internasional. Perkembangan teori HI mengalami perjalanan yang cukup panjang. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan sehingga menimbulkan beberapa perdebatan. Awalnya, perdebatan dilakukan oleh realis dan idealis mengenai bagaimana politik internasional bekerja dan apakah perubahan damai mungkin terjadi. Selanjutnya, pada tahun 1960-an muncul perdebatan besar kedua antara tradisionalis dan behavioralis terkait metode yang paling tepat untuk mempelajari hubungan internasional. Tradisionalis memandang HI sebagai bagian dari dunia manusia, sehingga hal-hal yang diambil oleh tradisionalis yaitu seperti pendekatan historis, hukum, dan filsafat. Sementara behavioralis berpendapat bahwa studi politik sebaiknya menggunakan metode ilmu sosial yang lebih sistematis. Setelah perdebatan sebelumnya, muncul tantangan baru terhadap metode ilmiah atau positivisme yang selama ini mendominasi ilmu sosial dan diadaptasi dari ilmu alam. Tadi kita ngebahas tentang definisi, terus pendekatan, udah sejarah juga. Gak lengkap kayaknya kalau kita nggak ngebahas tentang peran dari teori hubungan internasional. Teori itu sering banget dianggap sebagai suatu hal yang abstrak atau gak relevan gitu sama kehidupan nyata. Padahal adanya teori ini memiliki peran yang cukup penting, apalagi di era-era globalisasi seperti sekarang. Kita tuh dapat pasokan berita tuh cukup banyak. Nah, adanya teori ini tuh berusaha untuk menyaring informasi-informasi itu. Sebagai salah satu tokoh penting dalam HI, Kenneth Waltz menyatakan bahwa adanya teori seringkali dapat mengantisipasi dan memprediksi hasil. Selain itu, Waltz juga beranggapan bahwa adanya teori bukan hanya berfungsi untuk memahami suatu peristiwa saja, melainkan sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang memiliki dampak positif. Selanjutnya yang akan aku bahas adalah level analisis dalam teori.
Dalam HI sendiri, level analisis digunakan untuk menganalisis kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya perang atau perilaku suatu negara. Dapat 3 tingkat utama yang dianalisis dalam HI. Pertama adalah level individu atau kelompok kecil. Hal ini berfokus untuk menganalisis psikologi mereka dan pemimpin mereka dalam pengambil keputusan. Tingkat yang kedua yaitu ada negara dan masyarakat, di mana di sini kita menganalisis sistem politik domestik, ekonomi, dan kelompok kepentingan di dalamnya. Yang terakhir yaitu level sistem internasional, berfokus di distribusi kekuatan, norma, dan kondisi anarki dalam sistem internasional. Kenneth Waltz mengembangkan konsep ini guna mengidentifikasi apakah yang menyebabkan perang, apakah terjadinya perang disebabkan oleh sifat individu, karakteristik negara, atau justru karena anarki dalam sistem internasional. Yang terakhir ada aplikasi teori hubungan internasional. Pengaplikasian teori HI dapat terlihat dalam pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Teori memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang sesuai dengan kondisi global yang dinamis. Misalnya, teori realisme yang dikembangkan Waltz sering digunakan untuk menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional yang anarkis, sehingga membantu negara-negara dalam merancang kebijakan pertahanan dan diplomasi. Meskipun teori memberikan landasan yang kuat, keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh nilai kepentingan politik dan preferensi tertentu. Oleh karena itu, teori berfungsi sebagai alat penting untuk menyusun kebijakan luar negeri yang lebih terstruktur, namun tetap mempertimbangkan realitas politik dan kepentingan nasional masing-masing aktor. Yap, jadi kurang lebih begitu hal-hal yang bisa aku bahas mengenai apa aja sih hal-hal dasar di teori hubungan internasional ini. Aku memohon maaf banget kalau misalnya terdapat kekeliruan dari semua yang udah aku sampaikan barusan. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau mau ngoreksi aku, boleh banget komentar di bawah, aku open discuss. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Jangan lupa untuk share ke teman kalian, dan kita sama-sama belajar bareng ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya, bye-bye.